Happy first anniversary sayang. Selamat pagi. Hei. Selamat pagi. Hari ini ya? Lupa ya kamu. Happy anniversary. Yaudah yuk siap-siap. Ntar dulu lah. Masih jam segini. Kan mau bukannya Apa? kamu kan semalam lembur. Karena mau meeting pagi ini. Telat loh. Nyiapin ini. Kamu tuh nyiapin kado. Kirain lupa. Happy anniversary ya. Tetap begini ya. Jangan berubah. Tetap jadi Salsa yang seperti ini. Ya. I love you. Itu? Mau lihat nggak siapa? Keong. Coba lihat ya. Bim salah Bim. Wah. Kamu tahu aku lagi pengen gelang. Aku bagian ya. Semua paham. Bagus size-nya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih juga ya. Setahun ini udah buat aku bahagia. Ya. Udah jam 6:30 loh. Ntar telat yuk. Ntar telat. Ayo. Yuk. Ya. Yuk berangkat yuk. Loh, kamu gak sarapan dulu? Udah 7:30 ya. Kita telat ayo. Ayo. Nanti aja. Pesan aja ya. Ayo, let's go. Aku duluan di depan ya. Ya. Sayang yuk. Selamat pagi Mas Arga. Selamat pagi. Baru mau jalan jam segini Mas. Kantor kami masuk ke siang kok Mbak, sekitar jam 9 lebih, jadi aman. Oh gitu. Ya kan? Pagi Mbak. Pagi kayak pagi Aidan. Mau sekolah ya? Pasti dong Tante. Mbak, aku duluan ya? Iya Mbak, hati-hati. Mari. Dadah. Selamat pagi Pak Dadang. Pagi Mas Harga. Pagi Pak. Titip rumah ya Pak? Pasti atuh Neng. Hati-hati, jangan. Jalan Pak Dadang ya? Ya, siap. Ayo. Ya. Oke. Pagi Pak. Hati-hati ya. Pak, pagi juga. Mas sampai kantor kabarin. Ya. Love you. Lanjut tuh. Apaan sih lu, Gak? Sekarang lagi lah. Itu si bontot. Sering banget bangun tengah malam, jadi gue tukeran sama ibunya. Bos. Makasih ya. Gak, presentasi yang gue kirim udah lu baca? Udah semua aman. Li, sini deh. Apaan sih lu? Ngapain deket-deket? Nggak enak diliatin orang. Gue masih normal. Sini. Apaan sih? Apaan sih? Bau banget, lu nggak mandi ya? Bukan, ini gue maunya anak gue. Tadi sebelum berangkat, gue gendong tuh anak gue. Malah digumoin. Tadi mau tuker baju juga, takut terlambat ke kantor. Ya lu siapin lah di mobil baju ganti. Lu tenang aja, tinggal pakai parfum, selesai semua. Lagian, tetep kok gue diliatin sama cewek-cewek.
Tuh kan? Sih. Kayaknya itu kode supaya gue kesana. Halo Pak. Assalamualaikum, Sa. Kabare piye? Waalaikumsalam. Kabar Salsa baik Pak, Mas Arga juga baik. Bapak gimana kabarnya? Bapak itu ya kabar baiknya ya ada. Tapi jeleknya ya ono. Bapak sakit? Rak loh. Bapak itu baik-baik saja kok. Lah, itu Bapak bilang kabar buruk maksudnya? Wah, gue tuh kangen banget sama kamu dong. Bapak tuh lo ngagetin. Kirain ada apa Pak? Oh ya ora oleh, bapak kangen sama anak. Toh ya. Terus kamu piye? Wes sisi bro. Belum Pak, sabar ya. Sejak ibumu tilar donya, bapak iki koyo wong linglung. Nggak tahu harus ngopo. Mulane kowe cepet-cepet duwe momongan ya. Biar ana kancane bapak guyon. Ya, kan belum ada rezekinya, Pak. Gimana kalau untuk sementara Bapak cari kesibukan sama teman-teman pensiunan Bapak tuh loh? Mancing atau cari barang antik Pak ke Solo? Ya pokoknya lakuin apapun yang Bapak suka, yang Bapak seneng. Atau Bapak bisa pergi ke tempat yang pengen Bapak kunjungin. Iya ya. Jadi liburan ke tempat yang bapak mau kunjungi. Kalian yakin desain ini bakal menang di pitching nanti? Kalau menurut saya Pak, elemen yang tadi saya sempat jelaskan itu pasti akan menjadi sebuah signature yang sangat menonjol di kawasan Megantara. Dan ide-ide baru untuk memaksimalkan green space akan menjadi poin penting untuk kita pitching nanti, Pak. Masalahnya Megantara suka nggak dengan desain ini? Astagfirullahaladzim. Pasti mereka suka. Bagus. Karena ini proyek besar, saya ingin kita yang menang tender ini. Ya, saya pengen kamu yang ngelit sampai selesai Arga. Kamu, Carly, bantuin, tolong support ya. Jangan banyakkan bengong kamu. Oke. Menurut saya meeting kita udah cukup. Udah selesai. Maaf Pak, nggak ada tambahan? Enggak. Cukup. Saya puas. Permisi Pak. Yap. Enggak. Sebentar. Menurut saya, kamu itu berbakat banget. Manfaatin proyek ini untuk kamu belajar menjadi associate arsitek. Begitu proyek ini kelar, saya akan promosiin kamu. Terima kasih banyak. Ya, you're welcome. Saya permisi. Ya. Alhamdulillah, Mama sayang, ini kan promosi yang udah lama kamu incer bukan? Iya. Cuman kan semuanya tergantung dari keberhasilan proyek ini ya. Makanya
Doain aku ya, supaya proyeknya ini sukses. Pasti dong, makanya kamu semangat. Gimana kalau begitu kamu dapat promosi ini, aku kasih kamu kado? Halah. Kado untuk anniversary kita aja belum ya. Hilalnya belum kelihatan. Terus kamu masih mau ngomongin kado untuk promosiku yang masih belum tahu kapan. Itu, kamu hitung-hitungan sama aku. Kalau emang lebih mahal loh. Tapi alhamdulillah lo yang kerjaan kita nih dua-duanya udah membaik. Amin. Yang keputusan kita buat nunda anak nih bener nggak ya? Gini loh yang, kita kan udah ngomongin ini udah lama ya, udah mateng ya. Dan masih banyak loh yang harus kita perjuangkan ini. Salah satunya impian-impian kita tadi, cita-cita kita. Gitu ya? Jadi ya, menunda punya momongan adalah yang terbaik. Kenapa emang? Tadi tuh Bapak nelfon. Terus ya, dia nanya kapan kita punya anak. Ya aku ngerti sih, kan udah setahun nih ibu nggak ada, jadi Bapak ngerasa kesepian. Emangnya kamu belum sempat ngomong sama Bapak kalau misalkan kita mau nunda untuk punya anak? Siapa? Pak Dadang? Eden. Tumben. Halo Pak Dadang. Iya, daripada nunggu, telepon lama di. Pas satu. Pas banget. Bapak, datang kok nggak bilang-bilang. Pas banget Mbak Salsa udah nyampe. Kalau gitu saya pamit ya Mbak. Aduh, makasih banyak ya Mbak Delia, Pak Dadang. Maaf yang ngerepotin. Iya, saya juga pamit gitu. Iya nggak ngerepotin juga kok. Kalau gitu Mas Harga sama Mbak Salsa saya pamit ya. Iya. Ya, Mas Ega. Mari. Turun. Salsa, kamu lupa ya? Tadi Bapak kan bilang kalau siap-siap mau liburan ke tempat yang mau Bapak kunjungin. Yang tak kunjungi ya rumah kamu toh. Ya tapi maksudnya tuh gini loh Pak, kalau memang mau datang ke sini, ya Mbok dikabarin dulu. Soalnya kan gak enak kalau kayak begini Bapak nunggunya jadi lama kan? Santai aja lah, di sini juga ada temennya kok. Maaf ya Pak, cuma bisa masak ceplok telur. Gak ada apa-apa di sini Pak soalnya. Kamu tuh jarang masak di rumah ya? Walaupun bagaimana, masakan di rumah itu lebih sehat buat badan. Dan harganya murah. Ya, makan dulu Pak. Ruang keluargamu itu masih kurang lengkap, Rosa. Kurang lengkap tuh gimana maksudnya Pak? Ya karena kamu belum punya momongan sama Arka untuk melengkapi ruang keluarga ini. Bapak, kok ngebahasnya itu terus toh Pak? Nggak dibahas bagaimana. Lah wong tetanggamu sih Delia tuh seumuran sama kowe, sudah punya anak 2, malah hampir 3 loh. Kamu juga sudah tahun kok malah masih belum jadi.
Jangan-jangan ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Zaman sekarang itu mau kosong setahun tuh biasa, Pak. Teman-teman salsa banyak. Yalah, paling kamu ya sibuk kerja. Tiap hari kalau kerja pulangnya malam terus-terusan. Makan jarang masak sendiri. Lah kalau gitu apa ya bisa jadi ya Raiso. Gini, Pak. Salsa sama Mas Arga lagi diberi kepercayaan lebih sama kantor. Ya memang kita lagi sibuk sekali. Ini sekarang Mas Arga lagi di kamar melanjutin lemburnya. Jadi Bapak yang sabar ya. Belgedes alasan wae. Jadi nggak nafsu makan. Mas, Bapak. Kenapa Bapak? Tadi nanyain lagi soal kapan punya anak. Habis itu sekarang dia ngambek sama aku. Sabar ya. Pokoknya selama di sini pasti ditanyain terus. Bapak kan keras orangnya. Ya kamu tahu lah Bapak gimana. Dia pasti bakal cari cara buat dapetin apa yang dia mau. Jadi kamu sabar-sabar ya. Mas itu apa ya? Sebentar, biar aku periksain dulu ya. Loh. Pak. Duh. Piye kowe itu? Bapak mau ngapain, Pak? Untung aku ora jantungan loh. Arga yang jantungan, Pak. Habis kamu ngagetin Bapak. Bapak yang ngagetin Arga. Ngapain malam-malam naik tangga? Aku mau melepas ini loh. Hah? Suaranya kan banter titok-titok bikin gak bisa tidur. Ya udah, biar Arga yang melepas ya. Bahaya kalau Bapak. Gah, jam yang di rumah Jogja itu semua udah tak turunin loh. Tak simpen, soalnya tuh Bapak tuh kalau lihat jam itu ingat waktu Bapak tuh makin lama makin dikit. Jangan ngomong kayak gitu Pak. Insya Allah Bapak tuh dikasih umur panjang sama Allah. Kami di sini selalu doain Bapak kok. Soal umur apa ada yang tahu. Makanya kamu ya cepet-cepet punya momongan biar ada temennya Bapak. Ya, belum dikasih aja mungkin Pak. Doain ya. Doa ya nggak cukup ya kalau nggak disertai usaha karo niat. Lah usahanya wis apa durung? Ya udahlah Pak. Ya tapi masa harus dikasih tahu usahanya apa? Nggak usah terus orang apa-apa. Atau piye? Ya mungkin karena aku sama Salsa itu capek kerja Pak. Di Jakarta itu kan tingkat kesetresannya tinggi. Di jalan macet, belum lagi di kantor kerjaannya full. Nah, sudah gitu ya ke dokter konsultasi, minta saran atau dikasih vitamin apa gitu. Ya belum kepikiran sampai sana, Pak. Nah, itu berarti usahanya belum. Ya
kalau kerja aja sampai segitunya dari sekarang kamu belum tidur, ya Andi bisa berhasil. Enggak kok Pak. Harga itu dari kamar langsung tidur kok tadi. Alasan wae lah. Capek aku ngantuk. Sabar. Kenapa sih Mas? Iya Bapak. Katanya tidurnya keganggu karena suara jam. Padahal jam kan gak ada suaranya. Pasti Bapak lagi mulai ya, operasi pengen cucu. Gak tau lah. Istirahat ya. Ngantuk aku, ya. Sah, kamu ada mie rebus? Taruh di mana? Lagian tadi pakai acara ngambek, nggak mau makan. Sabar. Sah, Jangan orang marah ya. Aku di sini ya. kalau habis kerja begadang itu jangan bangun kesiangan. Usahakan bangun tuh sebelum matahari muncul. Setelah itu baru hirup udara segar. Kamu kenapa nggak bangunin aku sih? Kamu kan biasanya kalau lembur bangunnya siang. Ya iya, tapi kan sekarang ada Bapak, nggak enak aku. Setelah bangun harus minum supaya badan terhidrasi lagi. Minum itu yang bagus air putih. Jangan minum kopi, kalau kebanyakan tuh ngurang-ngurangi kesuburan. Habis itu terus sarapan, supaya metabolisme itu bagus kembali. Wah, nggak ada yang ngikut ini. Kita nanti kan naik sepeda yang olahraga juga kan. Yaudah yuk Mas, biar cepat selesai. Pak, kami pamit ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mobil kok pakai helm? Enggak Pak, kami nggak pakai mobil Pak. Kami bawanya sepeda. Soalnya kami dukung Go Green. Ya sekalian ngirit bensin mobil Pak. Sama ngurangi polusi udara. Ya nggak ngaruh. Kalau yang peduli itu segelintir. Percuma. Kan sekalian olahraga, Pak. Ya kalau sekali-sekali naik sepeda ya nggak apa-apa. Lah kalian kan tiap hari. Pekerjaan udah berat lagi. Badan kalian bisa rontok. Apalagi itu. Itu bisa nggak subur itu. Bapak, apa-apaan sih, Pak? Nggak ada, Pak, penelitiannya. Orang tua tuh kan lebih tahu lah. Pokoknya kamu harus bawa mobil. Gimana ya? Apa kita naik mobil aja? Enggak. Pokoknya kita harus naik sepeda. Gimana pun caranya. Bapak kapan pulang sih?
Pusing banget gue, Li. Bener-bener gak bisa diajak komunikasi. Udah gitu gue kalau ngapa-ngapain di rumah pasti ketemu. Kabarin aja, Gak. Kayaknya mertua lu juga cuma bentaran kali di sini. Gawat! 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 Gawat, gak jadi. Proyek Megantara nggak jadi, Pak? Bukan. Bukan itu. Tapi mertua saya tuh gak jadi lagi pulang ke Manado. Pusing saya. Janjinya itu cuma seminggu, naik jadi sebulan. Naik lagi sekarang malah pengen tinggal selamanya. Pusing nggak? Kalian pernah tinggal bareng sama mertua nggak? Pernah. Pasti pernah dong, ya kan? Tapi pasti nggak separah saya, ya kan? Kalau saya, aduh, semuanya dia yang atur, gak? Sampai baju aja saya diatur. Alasannya, hoki lah, feng shui lah, itulah, inilah. Sampai saya disuruh pakai baju begini nih. Kan saya jadi tensin. Saya kira Pak Reno emang lagi suka fashionnya Freddie Mercury. Oh, iya juga sih. Tapi nggak gini-gini juga kali. Ini mah bikin malu. Saya tuh nggak tahan deh kalau harus hidup serumah terus selama-lamanya. Pokoknya saya nggak mau terus-terusan tinggal serumah. Titik. Terus sekarang Pak Rino mau... Cakep tuh. Begini, Kak. Saya maunya ya, kamu tolong desainin pavilion buat mertua saya itu. Deadline-nya, Pak? Secepatnya dong. Bisa kan? Bisa. Pasti bisa dong. Lu gimana sih? Lu ngurus keluarga lu aja gak bisa. Sekarang mau ngurusin keluarganya si bos. Lu yang bener aja. Betul ya, Kung. Sering main kesini aja daripada sendirian. Iya, Pak. Biar kayak ada temen main bonekanya. Ya. Kalian berdua ini ya, dari tadi Mima perhatiin manggilnya nggak kompak gitu. Yang satu manggil apa tadi? Eyang, Kung. Eyangkung. Yang satu Opa. Mana yang bener dong? Kalau begitu supaya kompak, panggil saja Om Agung. Oke, Pak, Kung. Bapak kok di sini loh? Adelia maaf ya jadi ngerepotin. Oh enggak kok Mbak, sama sekali enggak. Malah anak-anak ada teman mainnya. Ya soalnya kan sejak suami saya melaut, jadi anak-anak itu kesepian banget. Tapi dari tadi main terus nggak berhenti-berhenti sama Om Cokro. Makasih ya Mbak, kita pamit ya kalau gitu. Oh iya. Bapak Agung pulang dulu ya. Dah. Dadah, Pak Kung. Pak, jangan sering-sering lah ke rumahnya Mbak Delia. Gak enak loh Pak. Oh, orangnya nggak kenapa-kenapa kok ya. Kowe sing repot kok ya. Maksudnya Salsa itu
Jakarta itu kan berbeda sama Jogja, Pak. Orang-orang di sini sudah punya kesibukannya masing-masing. Ribet, Pak. Gitu-gitu Mbak Delia sibuk loh, Pak. Ngurusin pesanan kue. Belum toko online-nya. Bapak kan di rumah bisa ngapain? Kayak Pak nonton TV. Kalian itu memang yo nggak peka kok. Kamu tahu nggak? Bapak kesini tuh kan maunya tuh kangen-kangenan sama kalian ini. Malah bekerja tiap hari pulangnya malang. Apa nggak kesepian aku? Diminta ibu dua yang salasan terus. Iya Pak, maaf ya. Gimana kalau nanti pas weekend kita temenin bapak-bapak mau ngapain aja? Kita temenin. Iya, Pak. Nanti kita puas-puasin jalan-jalan ya sebelum Bapak pulang ke Jogja. Yang mau pulang ke Jogja itu siapa? Maksudnya, Pak? Ya, pokoknya Bapak akan tetap di sini. Saya akan melihat cara kalian hidup sehat sampai kamu benar-benar punya momongan. Loh, kenapa mutusinnya tiba-tiba sih, Pak? Ya nggak tiba-tiba, rencana itu udah dulu. Hanya ngomongnya aja baru sekarang. Capek. Loh Pak ini belum selesai loh Pak bingungnya Pak. Maksudnya gimana tah? Pikirin dewi aja. Kalau bingung nggak usah ajak-ajak. Ini gimana, Yang? Kamu ngomong lagi lah sama Bapak. Aku juga bingung ya. Ya masa aku maksa Bapak pulang? Ya tapi kita nggak bisa diem aja, Yang. Pokoknya gimana caranya kita bisa bikin Bapak pulang ke Jogja. Ya? Ya, Cuk. Jangan lupa, Cuk ya. Uangnya dibeliin jajan es krim. Iya gitu. Nah, Aki mau ngelanjutin kerjaan dulu. Ya. Dah. Iya. Dari anak ya, Pak? Iya, Pak. Anak dan cucu saya di kampung. Seneng ya, Pak ya? Seperti Bapak ini sudah ada kesempatan ngomong cucu. Ya, enak Pak Cokro tuh. Sering ketemu Neng Salsa dan Mas Aga. Ya, saya ini kan ke Jakarta ini cari uang untuk mereka, Pak. Jadi jarang pulang. Hemat ongkos. Cuma video call aja. Ketemu juga percuma, Pak. Wong anak sama mantu tuh kalau tak urusin itu nggak mau. Oh gitu? Apalagi kalau sudah saya minta cucu, cuek, Pak. Makanya saya di sini itu, Pak, nyari kesibukan, Pak. Saya akan tetap di sini. Ya, sambil nanam-nanam itu. Jadi biar ada yang saya urusi gitu. Kalau begitu teh, kita teh butuh strategi. Ibarat main catur, ratunya tuh harus kita kuasai, Pak. Cek. Rajanya ke pojok. Iya. Oke. Step. Mas, nanti jadi jalanin rencana yang kamu bilang semalam. Iya, nanti di backupin. Tapi kamu yang bilang duluan ya? Ya Allah, kanan dibilangin kanan, Li. Gua yang backup di atas. Susah banget sih dikasih tahu. Tuh kan. Iya. Kamu tuh nggak dengerin aku ya dari tadi. Apa? Aku bilang kamu jadi nggak jalanin rencana yang kamu bilang semalam. Iya, jadi. Iya, tapi kamu yang ngomong duluan. Iya. Ya, aku ngomong duluan. Kanan. Dibilangin kanan, Li. Ya udah. Kalau gua kiri, lu kanan. Jangan ikutan ke kiri juga.
Kanan, kanan. Kanan dibilangin. Kayak Kan gua main ngadep ke game ngomong kiri. sendiri kok kayak bocah. Oh, Mas Arga lagi main game online, Pak. Lagi ngomong sama temennya. Mau itu nonton kok di HP. Oh, matanya nggak sakit. Lama-lama kamu bisa pakai kacamata yang tebelnya tuh sepantat botol. Ya kok nggak sering-sering, Pak. Kalau Mas Arga lagi main game di TV ya Salsa nontonnya di handphone. Kan kita punya kesenangannya masing-masing. Lagian sekarang tuh hari libur katanya kamu mau main game. Kok malah sibuk masing-masing? Ya nggak romantis itu. Ya ampun. Kamu tuh ngompo, nggak suka bapak ngomong begitu. Enggak Pak, enggak. Ini harga main game kalah kok tadi. Lagian kalau nggak kerja tuh manfaatkan itu untuk berdua. Kamu kok malah begitu? Kalau bapak dulu itu kalau lagi liburan ya kemana-mana berdua, makan, rekreasi, nanam. Ya begitulah rumah tangga itu. Ya udah Pak, kita siap-siap buat me time yuk. Ini tuh udah ada pupuknya ya, Pak? Bapak kenapa kok menggah-menggah gitu, Pak? Kenapa? Panasan aja kali. Ini kalau udah jadi nanti Taman Salsa jadi asri, Pak. Iya toh. Ya Astri ya. Tapi itu masih gersang. Tapi Pak, Bapak nggak kangen tanaman yang di Jogja itu? Nggak usah dipikir, di sana itu udah aman, tak serake tonggo kok. Bapak tuh mikir tanaman yang di sini kok. Mati nih loh Pak, seternya Pak. Nyerah lah Pak. Oh, harus mundur. Ya lebih baik bertahan. Ya. Sekak. Bapak dilawan. Makanya kamu itu masih harus banyak belajar. Kayak bapak itu loh. Biar terasah. Ya kalau di Jakarta itu lawan buat mainnya nggak ada Pak. Kalau di Jogja kan Bapak teman-teman banyak yang diajak main. Emangnya Bapak nggak kangen? Nggak kangen pulang ke Jogja main sama teman-teman? Enggak, bapak di sana itu juga main sendiri kok. Aku yo enak di sini, biar tiap hari bisa main sama Arga. Iya dah? Ayo, mainkan lagi. Gimana enakan Pak tongsengnya? Tapi emang ya Pak, yang paling the best itu emang tongseng di Jalan Gajah Mada Jogja. Itu kan favorit Bapak toh? Bapak enggak? Bapak enggak kangen masakan Jogja? Ra, soalnya tongseng ini lebih enak dan istimewa. Soalnya rasanya mirip bikinan ibu kamu. Makanya nanti minggu depan aku diajak lagi ke sini. Bapak mau ngomong sedikit, jangan tersinggung. Bapak itu tahu rencana kalian kemarin itu apa. Pokoknya, sebelum Bapak belum melihat garis merah 2 itu, Bapak akan tetap di sini.
Apa salahnya sih seorang bapak tuh kepingin punya cucu tuh, Pak? Sedih saya nih, Pak. Cukup loh, Pak. Saya tuh nunggu setahun, Pak. Nah sekarang apa? Dia tuh pakai strategi untuk memulangkan saya ke Jogja. Oh, gitu, Pak. Berarti kita harus punya strategi baru, Pak. Pak, kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Ayo Pak Kung. Ya, dan sama ini mau kemana nih? Mau ke taman apa? Iya nih, soalnya Mama lagi nggak enak badan. Jadi kita main berdua aja di Opa. Opa Kung, main sama kita yuk. Iya, ayo. Aku kenalan Aduh, ini. udah, Kayaknya udah. namanya siapa? Ampun. Udah, Aidan, udah. Udah ya. Udah, Om capek. Ini bajunya kamu yang bikin. Copot. Yang, Bapak kemana sih? Ini habis bawa anak-anak kok hilang. Tahu yang aku dari tadi nelponin dia nggak diangkat-angkat. Mbak Salsa, maaf. Aku cuma pengen kasih tahu kalau aku mau terima kasih banget sama Mbak Salsa. Ya aku nggak tahu jadinya gimana kalau nggak ada Mbak Salsa. Nggak apa-apa Mbak. Aku juga seneng loh. Anak-anak Mbak seru. Oh iya, aku sampai lupa. Ini buat Mbak. Buku itu ya Om Cokro minta buat aku kasih ke Mbak Salsa. Ya dibaca aja kalau udah siap, ya. Aduh, kamu nggak denger omongan saya dari tadi? Nggak, jadi gini, kata Pak Rino, ada perusahaan besar yang idenya tuh mirip sama perusahaan kita. Gimana menurut? Oke, nanti saya coba cari ide tambahan lainnya, Pak. Cukup nggak waktunya? Soalnya ini pitchingnya dimajuin 2 minggu lagi. Keburu. Menurut saya keburu. 2 minggu. Saya pegang janji kamu ya, Kak. Tolong kamu fokus. Kalau memang pekerjaan dari saya untuk mendesain pavilion buat mertua saya itu mengganggu, udah deh, kamu pending aja dulu, nggak usah dikerjain ini dulu, utamakan, ya? Oh, bukan mertua Bapak. Sebenarnya Oh, jadi kamu bermasalah juga dengan mertua. Tapi pasti nggak separah saya deh. Lihat nih. Nih contohnya. Kerjaan mertua saya nih. tapi keren loh Pak. Ini gayanya kayak ginian. Gak cocok sama umur, Pak. Maksud saya nggak. Lebih baik itu dikembalikan lagi warnanya jadi hitam. Lebih mirip Freddie Mercury, Pak. Iya sih. Habis saya nggak bisa nolak, Gak. Mertua saya galak. Orang istri saya aja takut sama ibunya. Oh, itu istri Bapak. Tapi kalau dilihat-lihat, itu istri Bapak mukanya lebih galak loh daripada ibunya. Yang itu mertua saya. Ya udah deh. Aku usahain ya Mbak, besok pagi. Oke, makasih Mbak. Bapak itu kalau punya kemauan harus selalu diturutin.
keras banget. Tapi aku sama Mas Arga memang belum siap, Mbak. Makanya aku salut banget ngeliat Mbak jadi ngerasa ketinggalan. Salsa, yang namanya punya anak itu bukan kayak lomba lari balap karung. Siapa yang cepat, dia yang menang. Kalau aku inget-inget ya, dulu aku tuh nggak nunggu sampai aku siap loh buat hamil. Aku tuh cuma takut, Mbak. Aku nggak bisa ngimbangin kerjaanku sama anak. Aku kan dulu wanita karir, kerja kantoran. Tapi sekarang, jualan kue online. Ya, kalau ibarat-ibaratan nih, sel telur wanita itu udah kayak, nih, kue yang ada dalam toples ini. Perlahan, seiring berjalannya waktu, akan habis, ya kan? Terus yang tersisa itu paling kue yang ada di bawah, yang gampang rusak, yang ada remah-remahnya. Ya, kayak sel telur wanita. Makin lama itu makin kurang produktif. Jadi kalau saran dari aku, lebih cepat lebih baik buat punya anak. Gue seneng banget nih, Bos Rino ngizinin kita main PS. Ya walaupun after hours boleh main PS-nya. Ya, daripada nggak sama sekali, Li. Gue udah seminggu nggak main, Li. Setiap kali gue main, disindir terus sama mertua gue. Berarti kita main PS-nya sampai lembur dong. Ya, iya. Oke. Tuh kan, bagus. Waduh. Bapak? Aduh. Bapak? Aduh. Pak? Alah, Bapak? Pak? Bapak kenapa, Pak? Oke. Pelan. Bagi dong, bagi. Coba pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya, Pak, ya. Pelan-pelan. Perbosan! Iya, pelan-pelan. Iya. Ini sticknya kayaknya rusak. Masing! Awas, Pancing, Man. Mas Arga nggak bisa dihubungin lagi, Pak. Gimana ya? Bapak masih sakit. Apanya yang sakit? Sesek nggak, Pak? Dadanya tuh sesek nggak? Wah, jatuh tuh bokongnya kok yang sakit dodo piye. Atau Bapak Salsa antar naik taksi aja ke rumah sakit, ya? Rak, aku capek. Nanti dibalsemin aja aku terus turu aku. Bentar ya, Pak ya.
Bapak. Itu, Bapak minum apa? Air putih toh ya. Yang tadi kayak pil gitu loh. Itu kan vitamin. Orang kalau seumuran bapak itu minum vitamin itu hukumnya itu wajib supaya badan itu tetap sehat dan fit. Kenapa? Oleh. Ya enggak, Pak. Salsa kan khawatir. Anak muda sekarang tuh kok ya hidup itu penuh khawatir. Salsa bikinin kue ya. Ini. Mau apa selainya? Ini coklat atau selai kacang? Pak, besok ke dokter ya. Dicek, takutnya kenapa-napa. Kan kalau misalkan di ronsen bisa ketahuan ada yang retak atau enggak, ya? Sama kalian berdua ya. Enggak, Pak. Salsa aja. Salsa udah izin kok. Ya udahlah, kamu besok nggak usah izin. Bapak di rumah aja nggak apa-apa. Gitu sih, Pak. Itu mukanya udah pucat gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya kalau Bapak ditinggal. Ya insya Allah nggak apa-apa. Bapak masih bisa jalan kan? Feeling aku palingan cuma memar. Oh iya, soal semalam itu aku benar-benar nggak malu kalau kamu telepon. Udah, nggak usah alasan. Aku lihat story Carly. Ya kamu kan tahu alasan aku main di kantor kenapa. Tapi kamu harus janji sama aku satu hal. Apa? Lain kali kalau kamu lagi pergi, ngapain, harus rajin cek handphone. Apalagi kalau lagi main PS. Iya. Terus Semangat ya aku. Hari ini aku mau ada lihat semangat dari kucing sama istri. Gitu doang. Kulit banget. Ini nggak. Yang Ya. Li, notnya waktu itu gue kasih ke lo aman gitu? Aman, gue udah double check kok. Oke. Halo Mbak Delia. Ya Allah, iya Mbak. Saya kesana sekarang ya Mbak. Iya. Lili, sorry. Tolong titip pesan buat Pak Rino ya. Gue buru-buru. Enggak. Gue buru-buru. Kemana tuh si Arga? Gak tahu Pak, paling soal mertuanya. Kasian, pasti direpotin lagi tuh. Sa. Kamu ditelepon Mbak Delia juga? Iya, aku ditelepon. Aduh, Bapak gimana ya, Sam? Aku juga masih belum tahu sih. Tadi aku sempat telepon Mbak Delia nggak ada yang angkat. Aku juga. Ya Allah. Aku telepon lagi ya. Sam. Mbak. Bapak gimana? Kita tanya sama-sama aja ya. Maksudnya? Bapak yang menyuruh Delia. Ya, kalau gitu Mbak Salsa, Mas Arga, Om Cokro saya permisi ya. Mari. Apaan sih Pak? Kami datang ke sini tuh panik loh Pak. Kirain Bapak ada apa-apa karena kejadian semalam.
Mau kenapa-napa pun, yang perlu ke dokter itu kalian, bukan bapak. Bapak tuh sekarang tuh merasa kalau kamu bohongi selalu setiap saat. Kalian ini menyembunyikan sesuatu dari bapak. Makanya sekarang kita sama-sama ketemu dokter kandungan. Tapi nggak kayak gini caranya dong, Pak. Arga hari ini lagi ada meeting proyek besar di kantor. Kalau misalkan ada apa-apa sama kerjaan Arga gimana, Pak? Lagian, Pak, kalau kita suruh Bapak ke dokter, Bapak pasti nggak mau. Terus sekarang Bapak maksa-maksa kita kayak gini pakai bohong lagi, Pak? Ya itulah namanya orang tua. Anak itu tetap nomor satu. Makanya sekarang kita ke dokter sama-sama sekarang. Ayo, ini dokter kandungan. Maaf ya sayang. Ya udah terlanjur di sini, kita ikutin Bapak aja ya. Yang kamu tuh harusnya support aku dong. Harusnya kamu tahu prioritas mana yang lebih penting. Aku beneran capek loh sama kelakuan Bapak. Pokoknya ini yang terakhir ya. Besok-besok aku nggak mau ngalah sama Bapak. Sah. Arga itu orangnya kok cuek begitu ya. Masa dia malah pulang duluan? Ya mestinya akan antar pulang kamu juga. Cukup, Pak. Kali ini Bapak sudah benar-benar keterlaluan. Kita itu udah cukup stres, Pak. Apalagi ditambah ulah aneh-aneh Bapak. Habis bapak itu nggak tahu harus berbuat apa. Sejak bapak malam pertama di rumah kamu, bapak itu sudah menemukan ini. Sejak itu juga, bapak bertekad bulat untuk merubah pikiranmu dan Arga. Segitunya kamu nggak mau punya anak ya? Sampai kamu membohongi bapak selama ini. Ya, nggak apa-apa. Bapak itu nggak ingin kamu menyesal. Tapi yo setidaknya kalau kamu nggak mau berubah untuk bapak, ya untuk dirimu sama ibumu yang sudah berjuang melahirkan dan membesarkan kamu. Saya minta maaf, Pak. Tadi saya gak pamit ninggalin kantor. Tapi sekarang saya sudah siap buat presentasi, Pak. Nggak perlu. Saya udah
menunda punya anak juga? Enggak sih. Saya tuh 3 tahun pertama langsung punya 2. Cuman saya stres gak ketika mertua saya pengen punya 1 anak lagi. Saya sih iyain aja mertua saya, iyain aja dulu. Ntar mah gak usah diikutin. Saya sama istri saya udah sepakat. Kami sepakat untuk tidak sepakat. Kalau kamu ya berselisih paham terus sama mertua, gak akan ada selesai-selesainya. Iyain aja dulu, walaupun nanti kamu ngikutin arus yang berbeda. Terima kasih banyak ya, Pak. Jauh banget. Jadi kamu mutusin mau resign? Ya, kalau aku ngambil freelance, aku bisalah bantu kamu untuk bayar cicilan mobil. Apa keputusan kamu ini karena disuruh Bapak ya? Iya dan enggak. Ya, Bapak yang suruh. Ya, karena kan aku sering lembur. Bisa berpengaruh sama kesuburan aku. Enggaknya, karena aku yang mau juga. Sekarang kamu setuju dengan kemauan Bapak untuk kita cepat-cepat punya anak? Yang kita obrolin ini kan udah lama ya. Dan kita juga udah sepakat loh. Sekarang gini deh. Kamu pernah mikir nggak? Kalau kita mutusin punya anak, impian-impian kita, cita-cita kita yang kita pinginin itu bisa hilang ya. Prioritas kita itu otomatis akan berubah pastinya. Pasti. Tapi yang omongan Bapak tuh ada benernya loh. Kalau kita memang mau punya anak, itu kan butuh proses. Ya kita bisa lah spare waktu, siapin waktu. Jadi nggak akan buru-buru. Lagian kata kamu kan prospek kerja kemarin kamu lancar. Jadi kalau misalnya Belum tentu deal. iya kalau deal. Belum tentu deal. Kalau deal. Cepat atau lambat kamu kan nanti bakal dipromosiin. Gak ada alasan lain buat nunda kan? Ya apa salahnya sih kita buat coba cepet untuk punya anak? Atau kamu punya alasan lain ya buat nunda punya anak? Ya udahlah. Terserah kamu, aku ikut aja ya. Ya, anak sekarang ini aneh. Deket malah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ini bagaimana kalau jauh? Oh, tak semes. Mertua kamu tuh. Bapak kamu tuh. Segak.
Saya bakal menang, Pak. Pak Cokro mainnya hari ini semangat betul. Ini gara-gara anaknya setuju ya punya momongan. Kalau begitu Pak Cokro ada rencana balik ya? Nah. Masih belum, Pak. Sebentar lagi. Karena habis ini saya masih punya rencana baru. Supaya anak-anak tuh cepet dapat omongan. Sikat! Ibu Delia, silakan Bu. Gue pikir setelah gue setuju program hamil, mertua gue bakal pulang. Taunya gue malah dikerjain habis-habisan, Li. Susah banget sih nih. Ya, kalau gitu kelar deh lo. Sampai tuh garis 2 nggak nongol, hidup lo nggak akan tenang. Susah banget sih nih. Thank you ya. Thank you. Minggu depan gue free sih. Kalau lo mau meeting. Oke. Ya. Yaudah. See you ya next week. Thank you ya, Zik. Gimana? Hah? Ya jelas lah, kelihatan kok. Megantara tuh seneng banget begitu lihat kita presentasi kemarin. We are the champion, my friend. Dang 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 dang. Itu saya tunggu, Pak. Alhamdulillah. Doain ya Pak, semoga semuanya sehat dan lancar. Pasti ya, pasti. Rasanya tuh baru kemarin sore loh, Bapak itu ganti popok kamu. Bapak? Sekarang kamu sudah punya keluarga sendiri. Makasih ya Pak. Waduh, kelihatan mesra sekali bapak sama anak ini. Jadi iri aku. Ada apa nih? Del, Salsa sudah. Ya ampun, selamat ya, Sah. Pantesan dari kemarin tuh kayak kepikiran pengen ngasih kue buat kamu. Ternyata bener kan firasat aku. Ada kabar gembira. Terima kasih Mbak, alhamdulillah. Nih. Waduh, nih ngerepotin nih, enak banget. Mbak, kamu kenapa? Perut aku sakit banget, Mbak. Ini kontraksi ya? Kok kecepatan loh, Pak? Sakit banget, Mbak. Mas Arga! Mas Arga!
Arga, bantuin! Iya. Kaki kiri dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Mbak. Mas Arga, ini bantuin. Kok malah diem aja sih? Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Iya, Mas. Pokoknya Mas tenang aja, jangan khawatir. Mbak Delia cuma disuruh bed rest kok. Ntar biar Salsa yang nemenin, ya? Oke. Oke. Salsa. Aku melihat Arga itu kok segitunya ya kagetnya. Itu bagaimana kalau kamu yang alami? Jadi nggak enak Bapak ninggalin kamu. Ya, maklumin aja, Pak. Sarga kan dari kecil kehilangan ibunya. Dibesarin juga sama bapaknya, ya mungkin dia kagok sama keadaan kayak gini. Gitu ya? Yaudah yuk pulang yuk, Pak, yuk. Sakit. Tolong, Dok. Sakit. 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 Tolong, sakit. Arga? Ya Pak. Kamu tak lihat-lihat 2 hari ini kayaknya bengong terus. Kenapa? Tolong dong jemput Salsa di rumah sakit. Nanti Arga yang jemput ya Pak. Terus kamu juga sekalian ketemu dokter. Kan Salsa tuh sedang isi. Jadi kemarin tuh belum sempat konsultasi sama dokter. Iya. Ya. Ya. Aduh, akhirnya bisa makan juga. Aku dari tadi sumpahnya lapar banget. Kamu belum makan tadi? Ya, nggak nafsu makan lah. Jadi dari tadi aku cuma nyemil-nyemil biskuit. Ayo. Bapak bilang nanti kalau misalnya kita jenguk Delia, kita sekalian kontrol ya. Lusa atau besok gitu kamu bisa nggak? Ya, besok aku keluar kota lagi. Mau survei lokasi. Ya udah. Kita ganti jadwal aja. Gak apa-apa kan? Ya, nunggu kamu pulang. Enggak, lu kenapa sih? Mukanya dari tadi gue perhatiin ya, ditekuk mulu. Ini kita kesini jauh-jauh loh. Bukannya happy. Iya, Arga udah saya bilangin. Ayo main nggak? Please take in. Hati-hati Pak, masa depan saya ini. Oke. Itu. Sekarang mulai sosmed. Hai guys, gue lagi di tempat yang cozy banget. Lihat deh guys, pemandangannya bagus banget. Kalian tahu? Gue diajak siapa? Ragu-ragu itu. Nih dia nih, gue diajak sama bos gue yang paling kece. Hai. Say hi dong Pak. Hai. Makasih ya. I'm Reno. My name is Reno. Iya. Makasih udah diajak kesini. Iya. Sekarang lagi sama sahabat gue, namanya Arga. Gak, say hi dong. Ini sosial media gue cepet say hi. Senyum sedikit lah Pak. Ini kita lagi liburan. Nah.
Halo. Lagi apa? Baru selesai hunting nih. Lagi makan sama anak-anak. Capek ya? Ya lumayan. Lagi di mana? Secapek itu ya kamu sama keadaan kita sampai kamu tega buat bohongin aku. Sa, Aku udah tahu mas soal tespek. Tega ya kamu. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu sampai kamu tega bohongin aku kayak gitu mas. Senggak cinta itukah kamu sampai kamu nggak mau punya anak sama aku? gak cinta apa sih? Dari awal kamu tahu jawabannya. Aku memang pengen nunda anak, Sa. Nunda karena apa? Karena kerjaan. Aku tuh jadi ngerasa kalau itu bukan alasan kamu loh, Mas. Sebenarnya ada apa sih? Aku tertekan, Sa. Aku udah coba ngikutin kemauannya Bapak, menjaga perasaan kamu. Tapi kamu ataupun Bapak sama sekali nggak ngertiin perasaan aku, Sa. Kamu dan Bapak nggak kasih aku waktu, kesempatan untuk mikirin masalah ini, mutusin masalah ini sendiri juga, Sa. Loh kok sendiri sih, Mas? Gak ada kata sendiri loh, Mas, di antara kita. Sejak kamu nikahin aku dan bersumpah di hadapan Tuhan, keluarga kita tuh bukan cuma aku sama kamu, ada Bapak. Kamu sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua, aku tahu, Sa. Tapi ketika aku nikahin kamu, sudah sewajarnya seorang istri ikutin kata suami. Jadi sampai akhir pun ini, kamu tetap gak mau kasih tahu aku apa yang ada di pikiran kamu sih, Mas? Kerjaan kamu tuh bangun rumah, bikin bangunan. Kamu kerja keras selama ini supaya klien kamu bisa nyaman dan bahagia. Tapi di mata aku, kamu gagal, Mas. Karena kamu gak bisa bikin rumah yang kita tinggalin itu nyaman dan bahagia. Ibu meninggal gara-gara ini, Sa. Kamu kenapa, Nak? Sah, seorang bapak itu mungkin bukan sosok yang menjadi sandaran kalau anaknya menangis. Tapi bertahun-tahun bapak membesarkan kamu,
Bapak itu ikut bahagia kalau kamu tertawa, nak. Ikut terluka kalau kamu nangis. Makanya sekarang kamu nggak bisa membohongi Bapak dengan bilang kalau kamu nggak ada apa-apa. Arga belum ada kabar. Gak, kalau lo dengar voice note gue, tolong lo langsung ke kantor. Ini kita harus tanda tangan kontrak soalnya. Gimana, Li? Udah ada kabar? Belum, Pak. Ayo udah, kita take over aja dulu. Berharap aja Megantara nggak mundur. Kita pulang ke Jogja aja yuk. Salsa kan udah lama nggak nyekar ke makam ibu. Salsa kangen, Pak, sama ibu. Dulu kan kalau Salsa ada masalah, Salsa ceritanya ke ibu. Dan ibu selalu punya cara buat kasih saran ke Salsa dan bikin Salsa tenang. Kalau ibu masih ada, ibu bakal bilang apa ya, Pak? Aku eling ibumu. Harga salah, Bu. Harga udah ngecewain semua orang. Harga nggak tahu sekarang harus ngapain. Harga takut, Bu. Harga takut buat melangkah, Bu. Kalau begitu, kamu selamanya akan jalan di tempat. Bapak itu tahu, kamu tuh orangnya nggak seperti itu. Bapak tahu kamu di sini tuh dikasih tahu ayam. Katanya, kalau kamu ada masalah, selalu datang ke sini. Bapak juga tahu kok, apa yang di dalam pemikiran. Dari ayah, Pak. Ya iyalah, masa ya dari paranormal.
Gah, masa lalu itu memang jadi bagian dari diri kita. Tapi ya jangan biarin masa lalu itu mengontrol masa depan kita. Harga tuh Pak, udah sempat untuk mencoba melawan ketakutan harga Pak. Udah sempat coba juga untuk beradaptasi Pak. Udah semua juga udah dicoba Pak. Tapi ketika mau melangkah, gak bisa Pak. Sesak di sini Pak. Berat buat harga Pak. Nggak apa-apa, itu proses. Bapak pun sekarang juga lagi takut kok. Tapi masalah Bapak sama masa depan. Bapak itu ketakutan. Ngebayangin masa depan kamu dan Salsa. Kalau akhirnya kesulitan punya anak. Tapi ya Gaya, terlalu fokus sama masa depan juga nggak baik. Karena harapan itu nggak satu manusia pun bisa mengatur. Justru bisa jadi beban untuk masa sekarang. Jadi yang penting, Kak, sekarang ini apa yang harus kamu perjuangkan? Bapak yakin kamu tuh kuat. Dengan apa yang sudah terjadi, emangnya semuanya akan baik-baik aja Pak. Makanya dari mulai sekarang, Bapak mau kamu bebas menjalani serta memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Dan itu harus dimulai dari Salsa. Bapak. Bapak kenapa Pak? Pak, Bapak. Pak. Pak, Bapak. Kenapa Bapak nggak pernah bilang kalau jantungnya bermasalah? Mana nggak berobat lagi? Kalau ada apa-apa aku kan... Mungkin Bapak itu nggak ingin kita khawatir. Dan nggak mau ngerepotin kita, makanya nggak ngomong. Bapak kan pernah bilang dulu, namanya orang tua, anak selalu nomor satu. Sekarang aku jadi tahu kenapa Bapak nyuruh kita buru-buru punya anak. Ya tapi kalau misalnya bener-bener terjadi sesuatu, kita tuh nyeselnya seumur hidup loh. Apa sih susahnya ngomong? Minta maaf ya. Aku tahu aku salah. Aku nggak bersikap dewasa, aku tahu.
Dulu aku pernah cerita sama kamu kan, kenapa aku hidup sendiri, kesepian. Aku gak punya orang tua. Ketika aku masih kecil dulu, sempat berpikir, kenapa aku dibuang? Kenapa nggak pingin aku? Sampai aku diadopsi. Ayah dan terutama ibu sangat sayang sekali sama aku. Meskipun aku bukan anak kandung ya. Aku pun bahagia, Sa. Aku punya orang yang menyayangi dan melindungi aku sekarang. Yang Bapak bilang itu benar, Sa. Namanya orang tua, anak itu selalu yang utama. Aku merasakan itu dari ibu, Sa. Sampai ibu meninggal. Beberapa tahun setelah aku diadopsi, ibu dan ayah dikaruniai anak. Bu, Bu, ayo Bu, bangun Bu. Bu, dok istri saya dok, tolong istri saya dok. Dok, tolong istri saya dok. Bu, ibu, Bu, dok tolong dok. Dok tolong dok. Tapi Allah berkehendak lain. Ibu gak bahagia dengan kehamilannya. Aku pada saat itu ketika baru merasakan kasih sayang orang tua, baru merasakan sebuah perlindungan dari orang tua. Ngerasa hancur ketika tahu ibu meninggal. Makanya aku nggak mau itu terjadi sama kamu, Sa. Aku nggak bisa. Aku nggak mau kehilangan kamu, aku nggak mau. Mas denger. Mas lihat sekarang Mas. Aku, kamu atau Bapak nggak ada yang pernah tahu bakal terjadi kayak gini. Jadi kalaupun nanti sesuatu hal terjadi sama aku, ya itu sudah di luar kuasa kita. Ya. Kita dulu kan pernah janji kalau apapun yang terjadi, kita jalanin sama-sama. Apapun itu. Dok, gimana Bapak saya?
Pak, alhamdulillah. Bapak sudah bangun. Bapak gimana rasanya? Bapak tuh 2 hari nggak ketemu. Pokoknya Bapak harus sehat ya. Nanti kalau udah sehat, kita bisa meeting bareng lagi.